gue lagi di Ancol waktu itu malam-malam. Terus tiba-tiba nelfon Marcel. Itu jam 7 tuh. Bang, di mana? Di Ancol, Sel. Kenapa? Bang, gue ke situ ya. Serius lu mau ke sini? Soalnya waktu itu kan gue pikir anjing dia mana mau masuk Ancol keluar duit. Ya udah lu masuk aja ke sini, lu megang duitnya, kalau ini ntar gue ganti. Udah gampang bang, gitu. Akhirnya jalur laut ya. Nggak jebolan. Tapi tetap naik motor. Berenang. Itu deh lewat laut tuh ada ikan bandeng di tangannya tuh. Jadi cepet ya buru tuh. Dia bilang, bang stand up Gunung 2, gue mau berangkat sendiri naik kereta. Udah ngobrol sama gue nanti barengan ya, niatnya mau bareng nih. Itu dia kerja nabung sampai akhirnya dia kekumpul duit buat beli tiket pesawat. Dan itu pertama kalinya Marcel naik pesawat. Dia cerita pertama kalinya dia naik pesawat hasil kerja kerasnya sendiri. Itu di pesawat dia seneng banget. Bang, maskernya di mana bang? Di atas sini. Oh, di atas sini. Pelampung nih, mau dicekin semua. Pas baru naik aja kocak, dia nggak bisa masang seat. Oh iya. Beneran nggak bisa. Seriusan. Ini bahasanya di sini kan. Tapi dia di zaman-zaman lu ada nggak sih hal yang menurut lu nyebelin dari seorang Marcel di saat-saat itu? Atau bagi lu dia cuma menyenangkan aja atau mungkin ada kurangnya pada saat itu? Nggak ada sih ya kalau sama gue ya. Mungkin gue karena orangnya juga yang ya udahlah gitu, nggak yang terlalu ngambil pusing apa. Jadi ya sejauh itu sih nggak ada yang gimana-gimana. Oh, enggak juga sih. Tapi dulu tuh belum susah dihubungin dia. Sigap. Kita miss call sekali, nggak keangkat sama dia, nggak berapa lama dia nelfon balik langsung. Ada apa abangku, mohon maaf tadi nggak keangkat, bla 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 gitu lah. Kalau sekarang? Sekarang kan susah. Kalau sekarang susah kerjaan kamu, saya WhatsApp dari tadi nggak dibalas-balas. Ini kan kerjaan kamu. Ini tim Anda sendiri nih, ini kerjaan juga. Tuh, ini sampai ada yang WhatsApp nih, Mas udah up ya, tolong Marcel di kolaborator ini belum diangkat-angkat kemudian. Hei, kerjaan kamu ini loh. Ya mungkin sekarang udah mulai sibuk. Iya, sibuk. Mungkin dulu yang Sebentar sambil gue balas. ya gue cerita ke yang lain nih. Yang agak sering gue bercandain adalah Marcel tuh dulu badannya basah mulu kayak bunglon. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Sekarang masih. Iya itu basah mulu dia badannya. Gitu. Gampang keringetan. Iya. Sama kayak gue dia tuh. Gampang keringetan. Itu doang. Jadi kalau lagi bercanda, dia kan kalau ketawa kan suka mukul-mukul gitu kan. Jadi kayak ngelas. Gini, Kamu merasa. Kamu merasa dong ya. Gelas. Bocah cimukul. Jorok banget bangsat. Nggak ada, tapi ini nggak ada yang gimana. Oh, sama kalau gue dulu pernah bilang gini, dia kan bilang dia ini banget. Ini gue nggak tahu ini boleh diceritain atau enggak. Tapi kalau lo ngerasain nanti nggak berkenan, silakan di-cut. Jadi Marcel itu dulu sering banget bilang sama gue punya cita-cita pacaran sama cewek Cina. Nah, kan? baru gue mau nanya. Dulu Iya. cerita gitu. Terus dia itu dulu yang gue lihat kalau sama cewek tuh kayak yang apa ya? Agresif. Dulu dia. Agresifnya tuh kayak yang ke ini iya gitu kayak. Maksudnya? Nebar paku. Nebar paku kayak ngeliat ini cewek cakep nih langsung deketin, langsung apa gitu. Gercep dia kalau masalah Iya, cewek. gercep. Masalahnya nebar paku beneran. Itu mah bantuin tambal ban namanya. Jadi celananya dibuka, dimasukin. Sama kayak waktu itu di Patutnya daerah apa? di daerah mana Buaran ada satu cewek yang pas lagi jalan Bangsat, ketusuk pakunya Marcel. Iya, balon material. Tom and Jerry. Bangsat itu bercandanya kartun. Tapi memang dia sering cerita bahwa dia kejar cewek A, B, C, D, E, F, G itu. Iya, maksudnya dulu bukan ngejar sih, tapi dia lebih ke yang Deketin. Cakep nih. iya nih cakep gimana, nih. Bang? Gimana langsung kayak yang pengen deketin, pengen pacarin atau apa. Terus gue bilang, gue pernah bilang gini sama Marcel, gue nggak ngelihat ada masalah sama attitude to sell, tapi ini kayaknya ketakutan gue doang. Kayaknya kalau ada satu hal yang nanti terjadi sesuatu, kan gini, orang-orang kan kadang hancur katanya karena harta,
Tahta wanita. Wanita. Nah kayaknya lu yang wanita nih Sel. Oke. Kalau lu salah pilih, lu bisa terjerumus ke ini. Kayaknya kalau dari harta lu kayaknya nggak bakal gimana-gimana deh. Tahta juga kayaknya lu bisa lah, Santai. bisa ngendaliin badan lu. Tapi kalau ke perempuan kayaknya ini faktor yang nanti bisa bikin lu gimana-gimana. Makanya agak hati-hati aja. Karena pada itu di posisi dia sudah kelihatan ini akan jadi seseorang. Gitu. Jadi di saat gue lagi ngobrol sama dia, gue bilang gitu. Karena memang apa ya, memang Kasusnya dia kemarin salah iya, satunya gara-gara Bisa jadi karena perempuan pengen apa gimana banget. pleset. Agak susah nahan birahi kayaknya ya, gue nggak tahu loh. sebenarnya sih masih nggak offset sih pembicaraan ini. Karena memang itu masih hal normal. Iya. Karena ya mungkin di saat dia, tapi jujur kita pernah tanya teman SMA-nya dia kan. Oh iya ya. Ternyata dari zaman SMA itu ternyata dia adalah seorang playboy. Oh emang udah garis Iya. hidupnya. Oh berarti bener apa yang Padahal lu kalau dipikirin ngomong. waktu SMA apa boleh dibilang dibandingkan duitnya yang waktu ikut sama lu Iya. masih jauh lebih. Itu kan lebih nggak punya bawah. duit lagi. Iya. Tapi masih ada cewek yang mau. Gitu. Nah iya berarti Mulutnya, emang Pak. mulutnya manis Mulutnya bener. Karena waktu Marcel kenalan sama dia memang langsung cewek itu, waduh kasihan banget nih, pasti cowok-cowok BLT ini kan. Nah, kasihan gitu. langsung tunai. Itulah itu kayak yang gue inget, gue pernah ngomong ke dia. Makanya gue sampai sekarang masih suka lo ketemu masih suka bilangin, hati-hati Sel, lu posisinya sekarang udah di atas nih. Orang kan pohon kan makin tinggi bertumbuh, makin banyak angin yang menerpa kan. Iya. Nah itu Makin banyak orang yang berusaha cari celah-celah. Segala macam, betul. hati-hati. Bahkan hal kecil aja bisa dijadiin sesuatu untuk orang-orang nggak suka sama lu gitu. Gue bilang gitu. Gue sih jujur ya, ini adalah ruangan ini, gue pernah bilang, ruangan ini adalah ruangan tempat gue berdua pagi-pagi. Orang yang salah satu godain adalah Marcel. Marcel kalau bisa dapat cewek yang ibadahnya kuat, kalau bisa dari keluarga gue ya gitu. biar besanan ya. Biar Ya kan kalau ngomong ngutang gampang. Adik sepupu. Oh tapi ngomong-ngomong ini gue juga baru ingat nih. Marcel pernah ke rumah gua. Marcel pernah. Terus di rumah gua kan ada foto keluarga. Foto adik gua. Foto adik gua cewek. Di Di foto dinding- keluarga. di dinding ya? Waktu itu kalau nggak salah adik gua umurnya 16 atau 17 tahun. Masih SMA. Nah, tapi dia udah lumayan settle tuh. Udah stand up udah lumayan. Oh, udah habis uca dia. Habis uca terus dia ke rumah gua. "Bang, itu adik lu, Bang." Iya. "Iya, Sel, kenapa?" "Cakep, Bang." "Boleh nggak gue pacaran sama adek lu?" Sumpah gue nggak bohong. Itu dulu. Karena ya kan dia bilang kan dia cita-citanya kan punya pengen pacar yang Chinese. yang Iya, Cina iya. gitu. Lu makanya begitu ngeliat adik gue, boleh nggak gitu. Sampai bercandaannya sampai sekarang masih gitu. Iya, Bang. Sampai sekarang. Gimana, Bang? Gitu pasti dia. Gimana Bang, adek lu? Boleh Iya. nggak? Boleh Sel, tapi gue minta BMW. Gue gitu. Gue minta BMW GS 400 juta aja. Lu bawa no adek gue. Ya bisa diturutin kalau itu. Iya, nggak apa-apa. Pantesan adanya Bari WhatsApp lu dari tadi tuh udah dapat BMW-nya kan. Bawa adek gua, bawa. Kok Yang penting bisa-bisa gua punya aja lu BMW. dikasih baju mau adiknya Bari. Tapi memang dia kalau lihat cewek cantik memang kayaknya memang cepet lah, antenanya langsung naik tuh. Iya. Kayaknya langsung menarik nih kayaknya. Iya, Bisa nih itu. kayaknya gua deketin. Gue baru inget tuh itu cerita itu tuh. Waktu itu juga gua kan ngeliatin dia main HP tuh kayak fokus banget gitu kan. Gua liat badannya basah, Bang. Ilernya udah ngalir mulu sih. Birahinya udah kacau banget itu. Kalau nggak salah Marcel juga waktu ke rumah lu kan juga gitu kan ngomong ke lu, "Lip, adek lu boleh gue pacarin nggak?" Iya, cowok. Padahal cowok ya. Adek lu kan laki ya? Laki, cuma Cina emang. Rada begini. Ada sipit ya? Iya, rada sipit. ya. Tapi pernah juga waktu gue ingat banget gara-gara Bari cerita kayak gitu waktu nikahnya adik gua malah. Adik gue yang cowok kan sepupu-sepupu gue pada datang tuh. Wah, Ada iya. sepupu gue yang cakep tuh. Cakep langsung. Langsung si Marcel, nama masalahnya sepupu gue ngefans sama Marcel. Itu masalah, itu salah kamu deh. Terus foto nama Marcel dipeluk. Baper Marcel. Barante itu siapa Barante? Itu namanya ini. Karena Instagramnya gue liat Instagram. Waduh, Kristen juga, satu sama Kristen nih. Bisa kali bang ini gue gini. Gue nggak. Baper aku tidak butuh hartamu. Ya, berarti pada saat diginiin, dirangkul gitu terus baper. Makanya abis ade lu nikah itu Marcel langsung mau nerusin gedungnya kan. Extend bisa nggak extend? Sekalian langsung nih. Udah ada Bisa nggak? Dekornya juga Catering angetin aja, angetin. Kalau kurang beli Indomie rebus. Iya. Pengantin aja gak usah ganti baju ya. Tapi ada sepupu gue yang cakep. Bahkan dia pernah gue liatin WhatsAppnya tuh, liat tuh dia ngomongin lu tuh, Kak foto yang kemarin nikah ada sama Marcel gitu kan. Us, mantep juga nih. Ada sepupu lu.
Merinding tuh dia pasti. Langsung Kebelet kencing ya. Iya. Gue sih kebayang Hyundai Creta gue pakai semua tuh. Tapi ini waktu zaman-zaman dulu Bar, waktu menurut lu Marcel dari perkembangan stand up-nya gimana Bar? Zaman-zaman dulu waktu itu menurut lu? Perkembangan stand up-nya? Gimana tuh? Maksudnya adalah lu melihat perubahan stand up-nya, keresahannya. Kalau gua ngelihat Marcel justru memang keunggulannya, gua ngelihat dia tuh dari stand up itu bukannya akan menjadi stand up comedian yang disiplin gitu, yang tiap tahun bikin show, bukan. Gue tuh ngeliat nih orang emang arahnya ke entertainer. Iya. Penghibur. Secara keseluruhan, jadi bukan cuma di stand up. Dan terbukti akhirnya dia bisa kemana-mana kan. Jadi memang kayaknya stand up itu hanyalah gerbang gitu. Gerbang untuk dia masuk ke industri ini. Ini yang ngebawa dia ke industri ini. Karena dari awal memang ya stand up-nya ya nggak bisa dibilang yang lucu, pada saat itu nggak bisa dibilang lucu banget. Di angkatan dia ada yang lebih lucu lagi, tapi kalau ngadu lucu, ya mungkin Marcel kalah, tapi ada faktor yang bikin dia lebih bisa masuk ke industri lain dibanding teman-teman seangkatannya. Iya betul. Dan akhirnya kebuktinya di sekarang. Gue ngerasa gitu. Dia entertainment lah situ. Entertainer dia, entertainer aja, penghibur aja. Ya, Jiwa. kemarin kita baru habis dari Jambore. Ya kan, Jambore 2022. Iya. Kalau buat lu yang nonton video gue di stand up hutan, kalau nggak salah gue lupa stand up hutan apa stand up gunung. Gunung itu Bang. Hutan. Udah hutan, gunung udah pertama. hutan. Oh, hutan pertama Hutan. ya. Hutan Bangunan Marcel. juga ya, bangunan juga ya. Sebelumnya ini info YouTube-nya Bari nih. Ya. Lu cari aja vlog stand up hutan itu tahun 17. Itu tuh Marcel benar-benar penghibur di situ. Iya. Oh iya yang gua. Penghibur komik. Itu hari terakhir tuh. Itu hari terakhir abis ramah tamah sama penonton, abis mandi. Baru selesai mandi. Disawer, ayo siapa yang mau duit? Ya Marcel kan pada saat itu belum punya duit. Orang yang bawa aqua itu kan. Bukan, itu gunung stand up gunung satu, beda lagi. Yang kedua, ya oh yang kedua bener. Ini yang hutan. Yang kedua udah yang dia ke tiduran yang di sana. guling-guling, Iya, itu stand up hutan. Oh iya. Siapa yang mau duit? Disawer nih sama anak-anak stand up abang-abangan. Awalnya Rispo, jilat sendal. Marcel ngerasa gua bisa lebih. Dia baru selesai mandi, beneran baru selesai mandi. Udah Disuruh bersih dong. guling-guling. Mau. Dia guling set. Jadi disebar duit nih anak-anak. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Begitu terus. Ayo lu guling no, kalau lu mau dapat banyak gulingnya nyampe sono Iya, gitu. iya. Dia guling dari 10.000 putar ngambil, 20.000 ambil, sampai dia dapat 750.000 apa? 750.000 itu dia dapat cuman karena guling-guling, habis itu dia mandi lagi. Lah enggak Itu. apa-apa lah. Tapi anak-anak ketawa semua. Iya, penghibur ya. Itu lu lihat di YouTube gua rame banget itu komennya. Iya. Nih sama ini channel YouTube Imam Bari sama Instagram dia Imam Bari. Biar gue juga bisa ngeliat oh ini. Anjing juga lu. Tapi itu dia semangat 750.000 dapat ya. waktu Kalau itu. nggak salah 750.000 Gede juga ya. Karena memang dia waktu itu kalau nggak salah dia kesana nggak bawa uang kan. Itu pasti dalam hati dia hitung tuh, oh, buat duit pulang. Bukan, 200, yang deketin adiknya Bari 300. Yang dia nggak bawa uang itu yang stand up Gunung 1. Yang Gunung 1. Stand up Gunung 2, ini stand up Gunung 2 juga agak mengharukan nih ceritanya. Jadi stand up Gunung 1 kan yang dia bilang dia nggak bawa duit sama sekali. Iya. Dia cuma bawa Sanquo 2 botol. Iya, Duh. Itu yang dia mampu beli. Dia makan semua dibantu sama anak-anak lah, nggak usah bayar. Stand up Gunung 2 dia ngerasa gue nggak boleh kayak stand up Gunung 1, gue malu gitu. Masa gue ditumpangin doang sama orang. Akhirnya sebelum dia stand up Gunung yang kedua itu, dia tuh beneran kerja terus nabung. Nabung. Dia bilang, "Bang, stand up Gunung 2, gue mau berangkat sendiri naik kereta." Udah ngobrol sama gue, nanti barengan ya. Niatnya mau bareng nih. Itu dia kerja nabung sampai akhirnya dia kekumpul duit buat beli tiket pesawat. Gokil juga. Nabung gitu loh. Jadi awalnya targetnya dia pengen naik kereta. Sendiri bareng gue biar ada barengannya. Ternyata dia akhirnya bisa beli tiket Itu pesawat. dia naik pesawat sendiri. Sama gua akhirnya. Lu duduk sampingan lu? Iya. Oh, Nah, kira itu dia duduknya di toilet yang enggak dong. Enggak. Ada yang Kan duduk di toilet, beda. oh, enggak ada. Dan itu pertama kalinya Marcel naik pesawat.
Dia cerita pertama kalinya dia naik pesawat, hasil kerja kerasnya sendiri. Itu di pesawat dia seneng banget mukanya. Iya, sampai ini apa pilot digini-gini pipi. Makasih. Ih, baik banget deh. Dia nabung. Tapi waktu dia naik pesawat nggak ada yang aneh-aneh kan? Waktu pramugari peragain dia kan tiba-tiba naik ketiga, halo, teman-teman. Dia nggak gitu, tapi dia tuh ngeliatin gini fokus Iya. banget. Karena Karena baru pertama kali, pertama, baru Teh. pertama. Dia baru pertama. Oh, dia ngeliatin pramugari. Excited. Oh gitu Kaget. ya bang. Bang maskernya di mana bang? Di atas sini. Oh di atas sini. Pelampung dibawa dicekin semua. Mau dibawa pulang sama dia. Iya, jangan. Pas baru naik aja kocak. Dia nggak bisa ini, nggak bisa masang seat. Oh, iya. Beneran nggak bisa. Seriusan. Ini pasangnya di sini kan. Kelakuan gitu. Orang waktu dia pasang gini kan, langsung dia sama pramugarinya, 60 cm mbak. Dikira Mau bikin celana. Mau bikin celana. Itu terus lu tahu nggak materi yang dia bilang dia pertama kali naik pesawat makan roti Sriwijaya. Roti Sriwijaya. Oh, tapi itu pasti Sriwijaya waktu itu. Itu Sriwijaya Sriwijaya, itu yang masih dapat ada. roti. Itu beatnya, itu berdasarkan kejadian itu. Pertama kali naik pesawat pakai duit tabungannya sendiri, bareng gue. Itu bareng sama almarhum Gebi. Bertiga ya, sama Bertiga. Robi ya. Tapi tiketnya duitnya dia cuma buat kebeli berangkatnya doang ya. Pulangnya enggak. Pulangnya lewat Ancol berenang. Dari Jogja. Enggak, gue lupa dia pulangnya naik pesawat pesawat juga apa ikut kereta ya bareng dia kalau nggak salah misah deh. Pas pulangnya dia nggak bareng gue. Pulangnya dia kayaknya naik kereta bareng anak-anak yang lain. Pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri juga Yang tetap. itu yang 7,5 itu kali. Pakai duit sendiri juga tetap. Pengalaman naik pesawat pertama dan gara-gara stand up. Gara-gara stand up dan dia nabung, dia beneran. Gua nggak mau malu-maluin kayak stand up gunung pertama. Terus karena dia udah stand up udah mulai ada duit, udah ikut lomba-lomba, udah menang, dia tabungin tuh dikit-dikit, dia beli tiket pesawat. Gue yang beliin tiket. Gue masih punya KTP-nya sampai sekarang. Mukanya masih bonyok itu. Daftarin Kredivo aja. Iya, mau gue daftarin sekarang. Tapi memang mungkin itulah membuat ke-trigger dia waktu stand up Jambore kemarin kan dia sempat ngomong sama gua, "Bang, anak gimana yang ikut siapa?" Kayaknya anak LNP kayaknya banyak kebutuhan Iya. segala macamnya gua bilang kan. Langsung dia bilang, "Aman Bang, bus sama gua segala macamnya." Disewain kan bis kan. Anak-anak semua Iya. diberangkatin semua langsung ke Jambore semua. Itu disiapin. makanya. Itu keren Mungkin tuh. itu ada dendam-dendam masa lalunya lah. Dia ngerasa dulu gua susah pengen dateng gitu. Sekarang gua lagi bisa, gua coba nih anak-anak yang mau berangkat, ayo berangkat, gua bantu gitu. Dia bilang, dia sampai telepon gue juga tuh tanggal 14 malam tuh. Tanggal 15 malam pas anak mau berangkat. "Ayo dong, Jambore nih Bang, ayo." Nggak bisa gua, kulit gue lagi sakit gua. "Ayo Jambore." Saking semangatnya dia mau Iya, ikut stand up. dia senang banget karena itu akhirnya di line up. Hutan tuh dia line up nggak ya? Gua Hutan lupa tuh deh. belum. Kalau yang Yang di Malang. Malang. Yang Pertama Oh kali. iya, pertama di Jambore yang di Malang. Di Malang tuh dia nggak ada di nama di poster kan? Disuruh naik, Iya, iya gantiin gara-gara sakit Mukti ya kalau nggak Mukti salah kalau ya. nggak salah, Iya, Marcel tuh disuruh naik, dia belum line up. Ini pertama kali dia line up, makanya dia seneng banget. Jadi mungkin perjuangannya dia juga nggak pengen teman-teman yang ada di LMB sampai nggak ada yang pergi. Iya. Sampai diusahain pergi kan. Bener. Nah, teman-teman komunitas kemarin juga disediain bus kan. Orang buat gua. ditanya kapasitas berapa nih Sel? Bebas katanya dia. List aja berapa, ntar Iya, gue siapin gua bisnya siapin gitu. bisnya. Akhirnya 80 orang kemarin diberangkatin. Dan itu sama juga dia. ibaratnya 84. 84. Iya, 4-nya sopir sama kenek. Dihitung itu tetep ya. lebih dari 4. Lebih ya, iya. Lebih ada ternyata di kolong-kolong Iya, itu. kolong-kolong Padahal itu. masih ada yang tidur. Jadi memang perjuangannya Marcel di dunia stand up luar biasa lah ya. Itulah yang gue tahu ya. Mungkin gue kalau lu tanya-tanya apalagi mungkin ada yang keinget di gue. Gue kalau nggak ditanya suka Padahal lupa. ibaratnya secara di dunia stand up tuh dia tuh banyak tahu yang mungkin bukan ngeremehin ya. Ngeremehin ya kayaknya. Maksudnya kayak mungkin di komunitasnya juga pernah di kayak dilepehin. Iya. Atau di tempat kerjanya yang dulu bareng lu juga pernah ya digituin. Mungkin karena dianggap terlalu menonjol segala macam. Maksudnya tempat kerja gue yang sama gue dulu. Kan sama lu juga. Enggak sama Alif juga. Oh iya, sama lu juga. Iya. Gue lupa. Sama yang ngedit. Tapi banyak ilmunya. Banyak. ilmunya. Ya kalau dari itu gua nggak ini ya maksudnya. Marcel tuh gua nggak tahu dia agak jarang cerita yang sedih-sedih ke gua. Dia kalau cerita ke gua yang seneng-senengnya doang. Iya tahu. Dia Seringnya tuh, ke gua gitu. Senang-senang doang, tapi pengen ada sedih. gua habis banget. Tapi seneng banget deh, Bang. Bang Bari aku senang di hari ini. Tapi ngilet. Bangsat. Itulah. Itu bukan gestur sedih, itu mental. Tapi menurut gua Marcel tipe orang yang pernah dianggap berjasa di hidupnya, dia akan berusaha untuk
membalas itu semua. Dan gue rasa juga mungkin ke Bari juga, ke Bang Rama juga, ke banyak teman-teman yang pernah berjasa juga dalam hidupnya. Tapi rata-rata orang yang survive, yang bangkit dari kemiskinan gitu nggak sih? Maksudnya gini, orang yang pernah di bawah banget, dia akan inget siapa aja orang yang ada di bawah pada saat dia lagi susah. Iya betul. Kayaknya itu emang udah basic sih. Tapi dikit bang. Ada juga yang jadi kayak anjing kalau udah Dulunya miskin, Iya. ditemenin sama orang kok jadi kayak anjing ya. Ada juga sih. Ada juga sih. Banyak juga. Ada juga sih. Lah emang disuruh actingnya jadi Scooby Doo. Emang anjing berarti ya. Enggak sih, maksudnya juga sempat ngaca juga. Aku pengen jadi anjing, nggak bisa nih kayaknya. Kayak lebih kayak domba nih. Kagak, dia pikir mungkin takutnya kalau misalkan dia berperilaku seperti itu, masa udah sifat ininya juga, looknya juga, Ya. makanya inilah Ya, baik lah. Dan emang dari dulu sih baik banget dia. Banyak banget memang hal-hal yang mungkin juga yang kalau gue sih lebih ke setelah dia sukses baru gue lebih deket segala macamnya kan, jadi gue banyak dia ngeliat memberi segala macamnya itu. Karena gue respect, hobi banget memberi gitu kan segala macamnya. Dan itu yang juga membuat ke-trigger anak-anak ini untuk bisa lebih baik lagi dalam Karena dulu karirnya. lu nggak ngelirik dia kan, "Lu siapa Marcel?" Iya, gue juga dulu apaan sih itu berisik banget. Gue kalau dulu kasihan banget tuh kalau habis open mic kan, kalau Depok kan tahu telur tuh. Yang samping ke apa tuh Celele. apa namanya? Coffee toffee kan. Kadang-kadang dia diem aja nggak makan, kasihan sambil liatin bumbu kacang loh. Kasihan banget. Gue kadang-kadang ambil bumbu kacang gue lewatin hidungnya gitu. Gue jadi inget satu cerita lagi nih. Gue jadi inget nih gara-gara ini gue inget satu cerita. Jadi kami tuh kalau nongkrong kan pasti abis open mic kan makan kan. Ya. Dia kan ya itu kayak tadi nggak makan karena nggak punya duit. Akhirnya dia tuh petugas penghitungan. Sel, bayar Sel, panggil. Dia udah dapat makan nih. Dia hitungin, ini bang, ini semua, ini. Berapa total segini? Patungan, anak-anak patungan. Set. Sel, bayar dia. Set. Bang nih kembali, udah simpen. Jadi dia makan gratis, dapat kembalian bangsat. Jadi kayak kerja. Itu sering banget dulu. Gara-gara Dia yang hitungin itu Berapa apa aja ya? tadi bang apa? Ini catat sama dia. Ini apa? Ini totalin. Bang segini bang, anak-anak patungan, set kan lebih kan anak-anak karena makan 30.000 nggak punya recehan, dan nih gocap dah, Iya. gitu. Udah nih set bayar, bang nih lebihan, udah simpen Sel. Bener bang, iya simpen, kantongin. Nah itu bang, Itu. itu kalau dia kantongin, kalau dihitung itu 40.000. Nah 40.000-nya itu ditaruh bank, nah ceban itu dari lu. Jadi lo gocap. Emang duit-duit anak-anak juga ya. Brengsek. Emang kalau dia lagi makan-makan gitu dia dalam hati, Tuhan, aku yang hitung hari ini Tuhan. Jangan sampai orang lain yang hitung. Makanya dia sedih kalau open mic sepi kan. Iya, bener. Anjing, dia nongkrong sepi ya. Makan bayar sendiri dah hari ini. itu gue inget tuh cerita itu dulu cukup sering tuh kayak gitu. Karena memang jujur, tapi memang di stand up itu gue lihat kalau misalnya kita lagi pada makan-makan habis open mic, ada yang nggak makan. Iya Dan dong. gara-gara nggak ada duit, kita kadang-kadang suka Kita sedih. kasihan dong pasti, Gue maksudnya sering, bukan walaupun cuma dia Marcel, banyak. anak baru, terlepas dari kita nggak begitu kenal, tapi kalau dia baru mau gabung komunitas terus kok lu nggak makan gitu. Dan kebetulan kita ada uang. Dan kita ada uang, udah makan gitu. Iya, Pasti itu. gitu, anak-anak stand up Anak tuh stand gitu, up tuh setahu gitu. gue ya. Iya. Karena nggak enak aja gitu. Gue jujur aja nih, dulu kalau boleh ini agak melenceng, kalau mungkin Nggak boleh, nggak boleh melenceng. Boleh. Boleh. Bisa bikin ini nggak di sini? Dulu bahkan sekelas Coki yang terkenal sekarang, Coki kan boleh bilang besar kan namanya sekarang. Sekarang besar. Ya dulu waktu itu memang dia orang kaya, tapi dia jarang megang duit awal-awal. Iya benar. Ke open mic kadang-kadang, kok Coki kagak makan? Cak makan Cok. Aman-aman juga Iya, tuh. iya. Udah makan Cok, ayo. Karena gue kerja kan. Iya. bayarin Oh iya nasi- pada saat itu lu masih Iya, ngantor. gue bayarin nasi gorengnya segala macamnya. Ternyata dia memang bukan karena dia nggak kaya, tapi dia jarang begini. Dia tipe orang yang Nggak minta ke orang nggak tua. mau orang tua karena kan dia masih belum kerja atau segala macam. Jadi, itu mungkin juga dilakuin sama Marcel atau Iya. teman yang lain gitu kan. Anak stand up memang Anak-anak solidnya stand up begitu tau. Setahu gue dari dulu tuh sering gitu. Makan kalau apalagi untuk abang-abangan yang udah kerja, yang udah ngejob, pasti adik-adiknya emang nggak mungkin nggak makan. Iya. Nih saksi nih di Bekasi. Kayak apa? Kenyang. Jonek kayak gemuk. Iya bener Joneknya gemuk loh. Miskin, rumahnya ada tiang di tengah teh. Kayak Harvest Moon. tapi gemuk. Nih Rumah Jonek nih Harvest Moon level 2. pernah nongol di Gerbek Komika Jonek. Oh iya kan pernah ada rumahnya kan itu. Itu. Orang mau ke WC mesti ke pom bensin. Bisa gendut. Tapi memang
gue rasa juga Marcel kan pernah menjadi orang yang boleh bilang nggak ada lah ya. Dan orang nggak ada itu pasti sering mengalami kekecewaan lah pasti. Udah pasti. Karena kita menghadapi dunia, kadang-kadang kita ketemu sama orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Apalagi kita nggak punya uang segala macamnya. Nah, ketika dia punya uang, menurut gue dia akan berusaha untuk gimana nggak bikin kecewa orang. Sih. Itu sih yang gue salutnya sih. Dan menurut lo dari si karakter gimana Bar di posisi yang sekarang menurut lo? Ada perubahannya. Posisi sekarang enggak lah, nggak banyak berubah. Menurut gue masih nggak jauh beda sama Marcel yang dulu lah. Cuman memang ya itu sekarang lebih susah dihubungin aja. Iya. Itu doang masalahnya sekarang. Lu tau gak kalau lu lihat handphonenya Marcel sekarang itu WhatsApp sampai ribuan. Iya. Ribuan dan rata-rata memang orang mau ngutang. Makanya gue kalau ke Marcel sekarang jarang banget ngechat, mendingan telepon langsung. Karena chat susah banget dibales. Gitu, mendingan telepon aja. Kalau dia angkat berarti dia lagi nggak ngapa-ngapain. Kayak sekarang nih kerjaan mesti ada di-upload nih belum dibalas. Belum juga sampai sekarang. Iya. Buset, jadi Tapi karena memang Marcel memang sibuk banget sih. Iya. Tapi lu tadi ngomongin cewek, ngomongin cinta. Lu pernah nggak sih kasih saran ke dia? Maksudnya bukan cuman Sel hati-hati masalah wanita, bukan masalah itu, tapi Sel lu cocoknya sama cewek ini atau gimana? Cocoknya sama cewek. Kalau gua ngasih nasihat sih enggak, tapi dia cukup sering nanya sama gue. Oh, nanya-nanya gitu. Dulu. Dia kan pernah, gua nggak tahu ini boleh diceritain atau tidak, tapi dia pernah ada di kebimbangan Terhadap satu wanita. terhadap satu dan dua wanita. Ada beberapa wanita lah kayak gua lebih baik Pilihannya sama banyak ya? enggak banyak. Dua. Dua. Tapi dia bingung lah. Dia Tapi wanita ini suka sama dia waktu itu. suka. Coba. Jago juga ilmu lu ya. Itulah. Jadi ya dia Tapi waktu itu masih zaman punya uang. Oh, apa dua punya uang? sudah Grow up. grow up. Sudah grow up. Sudah lumayan punya uang. Terus minta nasihat. Gimana? Ya nanya aja. Kan berapa kali cewek itu dibawa sama Marcel, terus akhirnya kami anak-anak jadi tahu oh ini Oh ini. situ gitu. Terus lama nggak ketemu, nggak ada kabar, kok beda yang Ceweknya. dibawa. Oh, gitu Nanya ya. lagi, bang menurut lu gimana, yang ini apa yang waktu itu. Namanya namanya orang kan masih muda kan, perlu mengenal banyak untuk menentukan sebuah pilihan, mungkin ada gitu. Ya nanya-nanya aja, bilang Tapi waktu cewek yang dia jalan sama Marcel itu ceweknya mukanya nggak dikafanin, maksudnya aromanya Kagak, nggak. tapi di tasnya tisu basah banyak banget. dibius sih, bius gini, pakai klorin. Emang cewek itu buat formalin buat dia, buat netralin kan. Buat netralin. Ya sering nanya lah. Dia sering nanya. Kalau gue sih ya bilangnya, ya gue sih bagaimana lu Sel, karena lu mesti tahu ini, lu lah yang bisa tahu ini perempuan emang senang sama lu atau seneng dengan lu yang punya posisi. Betul. Gue bilang gitu, karena beda. Dan yang bisa tahu lu karena intensitas ketemunya lebih sering lu. Karena memang perempuan memang suka sama cowok yang sukses, sudah pasti. Betul. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya kalau kata gue sih, gue pernah bilang bagus sih bang, misalnya ada cewek yang suka sama lu karena sukses, itu wajar. Wajar. Tapi jangan sampai ketika lu lagi turun, cewek itu tinggalin lu, artinya dia cuma ngejar Betul. sukses lu Nah itu, doang. gue sih Cari tuh cewek. gue memang kayak bukan berarti perempuan nggak boleh sama cowok yang sukses ngelihat karena cowok Wajar. itu wajar, tapi lu lebih tahu ini orang emang beneran suka sama lu, apakah ya dengan posisi lu sekarang atau enggak, atau memang hanya ingin sesuatu dari hubungan di posisi lu sekarang. Manfaatin lah kasarnya Pansos gitu. juga bisa. Pansos. Gue tuh bilang gitu aja sih. Tapi kalau misalnya Marcel sudah terbuka itu artinya memang dia ngerasa Bari adalah orang yang pribadi yang cocok untuk diceritain hal seperti itu. Kayaknya yang gue tahu ceritanya kalau nggak ke gue ke Bang Rahman deh. Iya. Bang Rahman juga kayaknya sempat diceritain. Dia juga kadang juga cerita ke anak-anak juga sebenarnya, tapi nggak terlalu besar karena kita Nggak juga terlalu dalam. Nggak terlalu dalam. Karena itu gue juga agak khawatir ini. Gue tuh sempat mikirin ya dengan posisi dia sekarang ya. Kan pasti ada aja yang nggak suka sama dia. Gue takutnya dia tahu kelemahan Marcel tuh apa, dimasukin lah pakai cara itu. Misalkan ke perempuan, nanti nggak taunya perempuan itu cuma ngejebak atau apa. Takutnya ya. Takutnya. Iya, Mungkin suzon gua aja nih, emang nggak bagus suzon tuh. Jadi Marcel saran Perlu kita tapi kadang. kalau bisa cari pasangan yang benar-benar sayang sama lu. Betul. Dan benar-benar harus dites. Dites. Kalau bisa dites, ceweknya minta A minta ini jangan dikasih. Yang dikasih.
kasih kami jamin. Jadi Gua nungguin selamitan. Gua nungguin itu dari tadi. Mentang-mentang lu suka pakai wig cewek. Karena jujur gue kalau deketin cewek yang zaman dulu begitu gue suka ngetes-ngetes gitu. Suka pura-pura nggak punya uang. Tapi kalau Marcel pura-pura nggak punya uang zaman sekarang agak susah ya. Susah karena dia kelihatan mulu. Iya, kalau kita nggak pura-pura punya uang, dia orang percaya. Orang kita punya uang aja suka dikira nggak punya. Kalau Marcel pura-pura, aduh aku punya uang nggak mungkin ya. Kayak acaranya banyak gitu kan. Kalau Ya makanya semakin orang besar semakin sulit lah. Orang deketin dia tuh beneran real atau fake. Nah itu kan. Wah itu susah banget. tau. karena kalau lihat Instagramnya abang kita Hotman Paris tuh kayak kemarin ada yang mau jebak dia juga tuh. Oh iya. Iya, di Instagramnya Nah, dia. yang kayak gitu-gitu kan ada aja kan. Bagusnya adalah Bang Hotman itu dia nge-screenshot duluan wanita itu. Jadi ternyata wanita itu yang nyari-nyari gara-gara duluan segala macam. Jadi chat-chat awalnya, kronologisnya. Jangan sampai itu terjadi di Marcel. Jangan. Baik lah Marcel orang baik. Iya, gue tahu Marcel orang baik gitu. Kita kan sebagai sahabat cuma mengingatkan. Namanya juga kita lagi di atas, kita lagi punya posisi ya nggak sih? Kita masih darah muda, masih 26. 26 itu kalau belum nikah, waduh. Lagi gejolaknya lagi tinggi-tingginya itu kan. Iya kan, lihat yang cakep segala macamnya kan. Tapi Bari kan udah cerita-cerita banyak ya hari ini tentang pertemuannya Marcel segala macamnya. Lu mungkin ada pesan-pesan lagi nggak Bari selain mungkin tentang dunia asmara? Mungkin apalagi kira-kira harapan lu buat Marcel di kedepannya? Menurut lu dia masih kurang nggak sih? Apa yang masih perlu ditambah? Gak ada lah kalau harapan buat Marcel, harapan buat gue sendiri aja lah. Ya, boleh. Kayaknya gue lebih butuh daripada Marcel. Iya, Marcel mah udahlah, udah. Gue aja, gue kurang nih, masih banyak kurang. Karena kita rata-rata di sini tuh harapannya justru di dia. Karena dia sukses, kita kecipratan. Iya. Itu Tolong aja. Marcel. Egy di Bandar Gebang. Tolong. Bari kan belum Rantai nikah. Pulau Gadung, punya anak satu. Nanti mereka menikahnya kalau bisa yang bayarnya Marcel nih. Iya. Amin, pasti. amin. Mau gedung di mana? Marcel pernah janji loh. Anak-anak LMP kalau nikah di mana, gedungnya nanti gue yang cariin. Dicariin dong nggak dibayarin. Ini Alin ntar di Gor. Gor Bekasi. Seru juga tuh Endang Sukamti. Ada yang main poli tadi. Keju kan katanya mau nikah juga tahun depan rencana. Maka Marcel bilang, udah nanti pakai duit gue aja dulu. Gokil, respect Marcel. Oke Bari, terima kasih buat hari ini. Wes. Sekali bro. Gila lucu banget. Karena Bari boleh dibilang sosok yang sangat dekat juga kan. Kita dari kemarin juga pengen undang Bari kan segala macamnya, dan udah banyak teman-teman komik yang mau legowo datang ke podcast ngomongin Marcel ini. Terima kasih sekali lagi buat Bari. Sama-sama teman-teman. Sehat-sehat terus LMP. juga. Mantap bro. Pokoknya siapa lagi bintang tamu berikutnya teman-teman semua. Tunggu aja terus di podcast ini, kita akan datangin bintang tamu yang tidak terduga. Atau jangan lupa rekomendasikan bintang tamu siapapun itu untuk kita datangin ke sini. Dan jangan lupa juga nonton konten-konten lainnya, ada Gerobak Komika, ada Marcel versus Everybody, ada Marcel Backstage, MIB. Dan nanti juga kita akan doain aja nanti kan ada konten-konten baru lainnya. Terus juga nanti nonton dong TikTok-TikToknya LMP. Iya, Waduh, di sekarang- @lala miskin project. Yes ya. Pokoknya yang mau pasang-pasang nih di sini nih, yang placement nggak apa-apa, harga murah juga nggak apa-apa. Iya. Kita bisa semua. Bisa. Obat nyamuk, kelambu bisa kita. Kos kaki futsal bisa. Loh, yang penting ada duit ya. Iya, Ban kapten Bisa. boleh. Bisa. Dufan mau apa di sini? Mau naruh badutnya di sini boleh. Boleh. Berdiri gitu. Boleh. Bisa. Oke teman-teman, terima kasih semua udah nonton podcast ini. Pokoknya kita ketemu lagi nanti di minggu depan seperti biasa di podcast. Ngomongin Marcel. Bos dia kawan. Iya.